Baiklah, sekalian, kita ketemu lagi dalam materi pembelajaran jarak jauh, belajar di rumah, materi pendidikan kewarganegaraan, masuk di semester yang genap, kelas 10 di SMA 83 Jakarta. Kalian sudah menerima semua nilai-nilai yang ada, yang sudah bagus, ditingkatkan atau mungkin dipertahankan. Yang belum bagus silakan kembali serius, jangan seperti semester kemarin, sehingga pada semester ini diharapkan nilai akan semakin naik, semester berikutnya akan terus naik, sehingga harapannya di semester yang ke-5 nanti kelas 12 nilainya akan semakin meningkat, dan sasarannya adalah di SNPTN undangan semakin banyak, melebihi tahun-tahun lalu. Amin. Harapan itu adalah menjadi harapan kita semuanya. Oleh karena itu seluruh komponen sekolah membantu ini, baik guru maupun siswa. Harapannya adalah saling kerjasama. Siswa belajar dengan serius, guru membantu juga dengan serius, sehingga hasilnya kita sama-sama bisa menikmati di akhir kelas 12 nanti. Itu jadi kebanggaan kalian semuanya, karena namanya terpampang dan masuk di deretan universitas top di Indonesia. Ya, kalau tahun lalu itu ada 44%. Wow. Dari SMA 83 yang diterima tanpa tes, diterima perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Pokoknya negeri, yang penting bisa masuk dengan tanpa tes, kemudian mungkin ada yang tes, terus kemudian biayanya murah untuk kuliah dan sebagainya, sehingga bahkan ada KJMU, Kartu Mahasiswa Jakarta Unggul, mendapatkan suntikan dana dari pemerintah yang semesternya dengar-dengar 9 juta rupiah. Luar biasa. Ini Pemda DKI sangat serius membawa siswi mahasiswanya untuk menjadi mahasiswa yang unggul dengan percaturan permahasiswaan di Indonesia. Nah, kita nanti akan mempelajari materi mengenai bab yang berikutnya. Namun kita pada semester 1 kita sudah bicara mengenai nilai-nilai Pancasila dalam rangka praktek kewarganegaraan penyelenggaraan negara di Indonesia. Kita bicara mengenai Pancasila, kemudian mengenai sejarah Pancasila, kemudian mengenai kekuatan yang ada yang kita punya, kemudian ada lembaga-lembaga negara yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Kemudian di bab yang kedua kita bicara mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sana kita bicara mengenai rakyat, wilayah, pemerintah, penduduk, dan segala macam. Nah, yang sudah kita pelajari kemarin itu adalah merupakan rangkaian satu penguasaan materi, sehingga nanti akan masuk ke materi berikutnya saling mendukung. Jadi ibaratnya kue lapis pertama matang, bab 1 matang, lapis kedua bab 2 matang, dan lapisan ketiga juga matang. Jadi kalau membuat kue lapis itu kalau lapisan pertama nggak matang, timpel lapis kedua, timpel lapis ketiga, nanti nggak matang semuanya. Dikukus berjam-jam, nanti nggak matang juga. Makanya yang pertama masih matang, yang kedua matang, ketiga matang, sehingga lapisnya jadi kue lapis memang berlapis-lapis dan itu enak dimakan. Nah, sekarang dalam pemikiran kalian apakah materi yang ada di kalian matang apa tidak? Kalau tidak ya nanti akan jadi nggak enak, kuenya jadi bahan bahasa Inggrisnya. Ya, berikutnya, dalam hidup bermasyarakat kita membutuhkan namanya kerjasama dengan orang lain. Nah, ini cocok mengarah kepada materi berikutnya, yaitu integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita punya perbedaan. Orang kembar saja itu ada perbedaan. Apalagi dengan orang lain yang berbeda. Itu sangat berbeda. Diibaratkan dalam sebuah keluarga adalah kayak tim dalam permainan musik.
Ya, sedikit bicara mengenai musik, ada yang namanya alat musiknya itu keyboard, ada yang namanya alat musiknya itu bass, ada yang namanya drum, ada namanya gitar melodi. Jadi di rumah diibaratkan itu alat-alat musik, yang pertama itu ada keyboard. Keyboard itu bunyinya itu kencang, agak-agak cerewet, agak-agak senang mewarnai dalam rumah tangga. Dalam musik juga ada ini keyboard mewarnai, sehingga di rumah itu mirip dengan ibu kita. Iya, yang seperti keyboard selalu mendenging, terkadang melengking, dan tiap hari melengking. Karena penelitian bahwa perempuan itu mengucapkan kata sehari itu minimal 3.000 kata. Laki-laki hanya 1.000, itu paling banyak. Itu baru puas, baru kenyang. Jadi sehari itu minimal 3.000 kata. Nyerocos, makanya ada kata-kata yang suka dia ngomong tapi nggak butuh jawaban. Justru kalau kita jawab malah salah. Bayangkan kalau ibumu itu sakit selama 3 hari, nggak bisa ngomong. Hari keempat sembuh, bisa ngomong. Wah, itu 4 kali 3, 12.000 kata, hati-hati. Mudah-mudahan nggak seperti itu. Ya, keyboard. Yang kedua itu bass. Mungkin yang bass itu cukup tenang. Udah tenang aja. Biasanya pembapak. Nah, kalau drumnya siapa? Drum atau melodi itu bisa dikuasai oleh anak. Nah, bila musik itu di stem dengan rapi, di stem, dinyanyikan, dimainkan secara bersama-sama, suara jadi enak, bisa menyenangkan. Nah, ini luar biasa. Sehingga kalau kita kedengaran akan gereng, nyaman. Atau oleh karena itu kita perlu kerjasama dengan orang lain, terutama yang ada di lingkungan keluarga, sehingga kedengarannya itu indah oleh orang lain yang mendengarkan. Musik semakin dinyanyikan, semakin tinggi, itu akan semakin enak yang mendengarkan. Berikutnya, dalam kita berintegrasi dengan orang lain, kita juga butuh kerjasama. Dalam permainan sepak bola, itu tidak bisa seorang striker main sendirian. Nggak iso. Harus ada kerjasama dari belakang dioper ke tengah naik ke depan, mungkin dikocek-kocek sedikit, mungkin ada gangguan segala macam. Nah, ini dalam rangka mengadakan integrasi nasional, integrasi dalam kehidupan pribadi kita sendiri, itu juga banyak hambatan, tantangan, gangguan. Makanya kita perlu nanti memilah mana itu gangguan-gangguan yang ada di bangsa kita, sehingga kita mendapatkan keberhasilan. Nah, di dalam kita menapaki kehidupan yang sekarang ini, itu juga kita butuh namanya kerjasama dan juga saling pengertian, sehingga tercapai keberhasilan satu sama lain. Berikutnya, yang akan kita pelajari integrasi nasional adalah nanti ada pengertian integrasi, ada syarat-syarat integrasi, faktor-faktor pembentuk dan penghambat integrasi, tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI, kemudian ada peran warga negara dalam menjaga integrasi nasional. Karena kita ternyata banyak gangguan, hambatan, tantangan dalam menjaga keamanan, menjaga kondisi Indonesia yang sampai hari ini bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk bersatu lewat falsafah ideologi kita adalah Pancasila, sehingga kondisi Indonesia tetap berdiri. Bahkan dalam Undang-Undang 1945, negara kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Jadi banyak gangguan. Bukan berarti kita menyerah, namun kita tetap
berjuang sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan yang dicita-citakan bersama. Kenapa kita perlu berintegrasi? Kenapa kita butuh orang lain? Karena kita bisa hidup sendiri, termasuk bangsa Indonesia. Dia juga butuh kerjasama dengan negara lain. Nanti silakan disimak di dalam buku paketnya bab yang kelima di halaman 143 mengenai integrasi nasional. Nah, di dalam halaman 145 di sana ada kebinekaan bangsa. Nah, ini kita juga hati-hati karena kita punya suku, agama, ras, antar golongan, bahasa, selera, dan keinginan yang bermacam-macam. Itu ada di Indonesia. Negara lain boleh heran, Indonesia bermacam-macam namun bisa bersatu. Nah ini kita perlu supaya kita tetap bersyukur, bersatu untuk mencapai cita-cita bangsa dan negara. Mari kita akan coba untuk menjawab soal-soal. Di sana ada di halaman 145 nomor 1 sampai yang ke 5. Saya boleh bacakan. Nanti silakan dijawab di buku, kemudian akan dikirim ke WA grup kelas. Soal pertama, apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Yang kedua, apa hubungan persatuan dan keberagaman? Apa hubungan persatuan dan keberagaman? Yang ketiga, mengapa persatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Mengapa persatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Yang keempat, bagaimana menjaga komitmen persatuan? Bagaimana menjaga komitmen persatuan? Komitmen itu kesepakatan untuk bersatu. Dan yang kelima, buatlah pertanyaan lain. Silakan bertanya sendiri, jawab sendiri. Itu kira-kira. Demikian anak sekalian materi pada hari ini. Sambil menunggu kondisi COVID-19 semoga semakin mereda sehingga kita bisa bertemu tatap muka pada bulan-bulan Februari atau Maret. Tapi itu tolong tetap 3M, tetap disiplin, jangan lalai atau jangan abai. Sebab orang udah hampir 10 bulan merasa lelah, letih, lesu loyo sehingga pengen bebas. Begitu pergi aman memang, tapi nanti pulangnya sehari 2 hari, bahkan virus itu akan menghantam dalam waktu seminggu. Kalau kondisi badan kuat, akan aman. Kalau badannya nggak kuat, itu akan menjadi masalah. Kalau satu orang terkena dalam sebuah rumah, yang lain akan kebagian. Jadi hati-hati, silakan sambil menunggu vaksin itu ada atau sampai di tempat kita, terus vaksin yang paling bagus adalah 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kita 3M. Sangat berat, namun ada Menteri Sosial Juliari Batubara menggunakan 17M. Itu korupsi, jangan ditiru. Kita butuh kerjasama sehingga kita bersatu untuk mengalahkan corona, bersatu untuk bangsa Indonesia sehingga tahun ini menjadi tahun kebangkitan bagi kita semuanya, bangsa Indonesia, untuk meraih sukses sehingga bisa mengatasi krisis yang sedang terjadi, bahkan kembali ekonomi pulih, kembali masyarakat beraktivitas, kembali kita menemukan kehidupan yang normal. Terima kasih, inilah materi pada hari ini. Kita ketemu lagi pada waktu yang akan datang. Terima kasih.